Habis kesabaran, Natalie Holzer resmi gugat cerai Sule, ibu tiri Putri Delina tak kuat menderita. Natalie Holzer resmi gugat cerai Sule. Lama jadi rahasia, Natalie Holzer akhirnya gugat cerai Sule ayah dari Putri Delina. Isyaratkan sudah tak sanggup lagi jalani bahtera rumah tangga, Natalie Holzer mantap gugat cerai Sule ayah dari anak sambungnya, Putri Delina. Sebelumnya, rumah tangga Sule dan Natalie Holzer dikabarkan memanas imbas pengakuan menohok Putri Delina. Natalie Holzer yang lelah disudutkan kini berusaha untuk berpisah dari ayah Putri Delina dengan melayangkan gugatan cerai pada Sule. Natalie Holzer kini resmi menggugat cerai sang komedian. Gugatan cerai Natalie Holzer terhadap Sule terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang sejak tanggal 5 Juli tahun 2022. Bahwa benar Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara dengan jenis cerai gugat, ujar Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Maman Suherman, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Maman menjelaskan bahwa Natalie Holzer mendaftarkan gugatan lewat kuasa hukumnya dari sistem e-court. Natalie Holzer yang sudah dikuasakan ke kuasa hukumnya, menggugat Sutisna bin Dodo Mulyana, kata dia. Natalie Holzer banting tulang kerja. Sejak berhembusnya isu tak sedap soal rumah tangganya, Natalie Holzer memilih untuk banting tulang kerja sendiri. Tak mau lagi berurusan dengan Sule, Natalie Holzer nekat kerja demi sang anak. Ia bahkan harus bekerja demi beli susu anaknya. Semua ini dilakukan oleh Natalie Holzer sebagai bukti bahwa dirinya bisa hidup mandiri. Kerja buat susu asam, kata Natalie Holzer di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Natalie Holzer yang berusaha jadi ibu sambung yang baik, ternyata tak sesuai haralan Putri Delina. Lalu saat disinggung soal apakah dirinya tak mendapat nafkah dari sang suami, alih-alih Natalie meminta agar ditanyakan langsung ke Sule. Tanya saja yang di sana, jelas Natalie Holzer. Natalie Holzer disebut gagal jadi ibu sambung, sang nenek beri pembelaan. Nenek Natalie Holzer, Hetty Elizabeth tak terima jika cucunya dianggap ibu sambung yang tidak baik bagi anak-anak Sule. Justru menurutnya, Natalie Holzer bisa beradaptasi dengan hal-hal baru. Dia itu bisa adaptasi dalam hal apa saja, ujar Hetty Elizabeth dikutip Grid, ide dari kanal YouTube Intens Investigasi Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Meski kerap diterpa masalah apapun, Hetty Elizabeth mengatakan cucunya bisa menghadapinya. Saya bilang berkali-kali, ini anak luar biasa. Dalam situasi apapun bisa diatasi sendiri, imbuhnya. Hetty juga menganggap Natalie Holzer sudah menjalankan tugas dengan baik sebagai ibu sambung bagi anak-anak Sule. Yang sebenarnya menurut Hetty tidaklah mudah mengurus anak sambung. Orang lain mungkin bisa ngomong, tapi belum tentu melakukannya sanggup. Ternyata dia sanggup dan itu hebat, katanya lagi. Namun pada akhirnya, Hetty Elizabeth juga hanya bisa mengembalikan segala keputusan ke Natalie Holzer untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Angkat kaki dari rumah Sule, Natalie Holzer ucap permintaan maaf soal isu gugat cerai. Natalie Holzer lakukan pemotretan berdua dengan anaknya, keduanya tampil pakai outfit branded. Disebut sering kabur dari rumah, ini penjelasan Natalie Holzer. Seperti diketahui, hubungan Natalie Holzer dan Putri Delina dikabarkan renggang lagi. Istri Sule dan anak sambungnya itu saling sindir di Instagram. Masalah berawal saat Putri Delina muncul di YouTube Maya Estianty dan mengatakan kini kesepian serta tak ada yang mengerti dirinya. Natalie Holzer dianggap gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Putri Delina diketahui belak-belakan ungkap aibnya dengan Natalie Holzer. Di antaranya, Putri Delina mengungkit momen Natalie Holzer sempat pergi dari rumah. Bunda sayang, pilu Natalie Holzer. Konflik dengan Putri Delina, Ferdi jadi korban, kangen banget. Perseteruan antara Natalie Holzer dengan Putri Delina, membuat Ferdi putra Sule kena imbasnya. Kini sepeninggal Natalie Holzer, Ferdi harus hidup sendiri di istana sang ayah, Sule. Padahal dari keempat anak Sule, Ferdi lah yang paling dekat dengan Natalie Holzer. Sebagai ibu, Natalie Holzer yang menyiapkan segala keperluan Ferdi dari bangun hingga tidur. Namun sayang, kini setelah ibu dan kakaknya berkonflik, Ferdi terpaksa tak bisa merasakan kasih sayang seorang ibu lagi. Aurel Hermansyah yang juga bernasib sama diasuh oleh ibu sambung pun menyebut jika Natalie mirip dengan Ashanty. Dalam obrolan mereka, istri Atta Halilintar itu menyebut Natalie Holzer sama seperti Ashanty terkait cara mendidik anak. Natalie Holzer pun teringat pada sosok anak sambungnya yang lain, yakni Ferdi. Ternyata terselip luka di hati anak bungsu Sule,
Ferdi menurut ungkapkan dari Natalie Holzer. Natalie Holzer menyebutkan bahwa, Ferdi menjadi korban dari perseteruan panas di hubungan Putri Delina dan dirinya. Menurut Natalie Holzer, ia menyebutkan bahwa Ferdi memang sejak awal memang sangat dekat dengan dirinya. Lebih mengejutkan lagi, sosok Ferdi disebutnya pernah ikut Natalie keluar dari rumah Sule beberapa waktu lalu. Selain itu, Ferdi jugalah Natalie akhirnya memutuskan untuk kembali ke pelukan sang komedian kondang. Sayangnya kini di tengah badai rumah tangga Sule dan Natalie Holzer, Ferdi harus berpisah dengan ibu sambungnya. Pasalnya Natalie kembali hengkang dari rumah Sule dan tinggal di rumahnya sendiri. Hal itu membuat Natalie pun banjir air mata saat curhat dengan Aurel Hermansyah. Pasalnya sejak awal pacaran hingga menikah, Ferdi adalah anak yang paling lengket dengan Natalie Holzer. Karena mungkin pas zaman-zaman pacaran yang paling dideketin Ferdi, kata Natalie. Jadi sampai sekarang Masya Allah deketnya minta ampun, sambungnya. Natalie mengatakan Ferdi kerap tak disiplin soal jam sekolah, makan dan tidur sehingga perlu ia tegur. Sikap Natalie pun seketika disetujui Aurel yang juga menyebut cara Ashanti mendidiknya sama dengan Natalie. Kadang di sisi lain adu kasihan tapi emang harus diginiin, kata Natalie. Sama banget, kalau kayak gini, bunda banget, sahut Aurel Hermansyah. Selain itu, Natalie mengungkapkan dirinya bukan bermaksud untuk memarahi anak sambungnya. Tetapi ia menyebutkan bahwa dirinya hanya memberikan ketegasan sebagai pelajaran. Itu bukan marah sih, lebih ke tegas, ujar Natalie dan disetujui oleh Aurel. Di momen itu, Natalie juga mengungkap perasaan rindunya pada Ferdi setelah mereka tinggal di rumah yang berbeda. Kangen banget, ucap Natalie Holzer. Sambil menahan air mata, Natalie kemudian menyampaikan pesan untuk putra sambungnya itu. Untuk Ferdi, bunda sayang sama Ferdi, kangen, tutur Natalie. Sekolah yang rajin, pokoknya untuk Ferdi makan yang banyak, jangan lupa makan, jangan main game terus, yang penting sekolah yang rajin, sambungnya. Di sisi lain, terkuak Natalie Holzer ternyata kerap lakukan ini untuk Lina Jubaedah, ibu kandung Putri Delina dan Ferdi. Menurut pengurus makam Lina Jubaedah di TPU Nagrok Ujung Berung, Bandung, Putri Delina kerap datang untuk ziarah. Begitu pula dengan Rizky Febian serta dua anak Sule lainnya, Rizwan Fadilah dan Ferdi Andriansyah. Natalie Holzer juga pernah datang ziarah ke makam Lina Jubaedah. Ia agaknya mengantar anak-anak komedian kondang Sule untuk mengunjungi makam Lina Jubaedah sang ibu. Hal ini agaknya makin membuktikan kalau Natalie Holzer sudah mengusahakan yang terbaik buat anak-anak Sule. Biasanya Neng Putri sama adik-adiknya, terus Aiki suka ada, kata sang penjaga makam, dilansir tribunjatim.com dari gri.id. Natalie pernah 2 kali kesini sama anak-anaknya almarhumah, tutupnya.